Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai nona-nona dan tuan-tuan sekalian, semoga para penonton, pendengar atau pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak afdol rasanya jika kita membahas film bergenre balas dendam dari Korea Selatan jika tidak mencantumkan film I Saw the Devil ini. Bagaimana tidak, film ini memiliki sebuah unsur kejahatan yang tidak segan-segan, mulai dari penculikan, pemerkosaan, kebuk-kebukan, pembunuhan berantai, bahkan sampai kedok-kedok awal. Oke, biar gak terlalu lama, mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Di awal film kita diperkenalkan seorang agen aktif Badan Intelijen Republik Korea bernama So Hyun yang sedang mendapat sebuah keluhan dari tunangannya yang bernama Jo Yeon. Karena saat perjalanan pulang dari panti asuhan, tiba-tiba ban mobilnya bocor di tengah alas yang bersalju. Tidak lama berselang terlihat pakde-pakde yang menghampiri Jo Yeon dan menanyakan kondisi mobilnya karena ia berniat untuk membantunya. Namun ditolak oleh Jo Yeon, tentunya atas permintaan dari So Hyun. Kemudian ia menutup kaca mobilnya, dan di sini diketahui pakde tersebut bernama Bakut. Di tengah alas dan diterpa lampunya salju, membuat Jo Yeon semakin was-was karena van kuning milik pakde Bakut tidak kunjung pergi, dan secara mengejutkan, benar kan? Seperti yang saya bilang di intro tadi, film ini benar-benar gak segan-segan. Baru di awal film aja udah ada tragedi seperti ini. Lalu Jo Yeon dibawa ke sebuah basement, tempat Bakut berteduh. Di sini nampak jelas terlihat dari struktur lantainya seperti terlalu sering dilalui darah. Secara, darah kan kental dan gak mudah dibersihin, jadi pasti ada bekas darah kering di lantai itu. Saat Bakut menyiapkan berbagai alat-alat imut dan tidak berbahaya, di sini Jo Yeon siuman dan sempat memohon atas nyawanya karena rupanya Jo Yeon sedang mengandung. Namun, Bakut yang tidak menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab langsung memotong. Gak sopan banget anjing kata-katanya. Loh, iku roto. Wah, psikopat tak dihaburan yang ini, malah ninggali bukti. Sik tah, aku iki ndek piye sapa aja nih. Keesokan harinya, di sini diperlihatkan seorang bocil yang dibayar pakai permen tengah melakukan aktivitas yang sering saya lakukan di waktu saya kecil dulu. Dan dengan sangat beruntung, bocil itu menemukan sebuah daun telinga milik Jo Yeon yang nampak masih segar. Waduh, dan penemuan ilmiah ini menggemparkan penduduk Korea Selatan sehingga para warga lokal dan beberapa lusin petugas kepolisian pada datang ke sana untuk mencari keberuntungan. Tak butuh waktu lama, salah satu petugas investigasi menemukan sebuah jackpot dan seluruh warga nampak sangat bergembira. Oh, mamu-mamuan lah kawan, jackpot di HCV. Duh, iya ya, ndasiku. Sirah. Karena keadaan di sana sangat kacau, petugas yang ditugaskan membawa potongan kepala Jo Yeon tidak sengaja menjatuhkan kepala Jo Yeon di tengah-tengah kekacauan tersebut. Dan ya, seseorang yang paling tidak ingin melihatnya nampak dengan jelas tengah melihat kepala Jo Yeon yang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kayak sembayangan aku. Selain dilihat oleh So Hyun, orang tua Jo Yeon juga melihatnya secara langsung. Aduh. Di saat semua keluarga tengah bergabung, di sini kita diperlihatkan So Hyun meminta maaf pada Jo Yeon karena tidak ada di sisinya waktu itu. Dan So Hyun juga berjanji bahwa ia akan membalaskan puluhan ribu kali lipat atas apa yang diderita Jo Yeon. Lantas, gimana caranya Anda menjadi pelakunya? Setelah dari rumah duka, So Hyun segera menuju ke tempat atasannya dan meminta cuti selama 2 minggu untuk menenangkan dirinya atas hal yang menimpa tunangannya. Namun, ternyata waktu 2 minggu ini digunakan So Hyun untuk mencari si pelaku dan berniat untuk membalaskan dendam padanya. So weru iki. Dan So Hyun melakukan langkah awal dengan meminta bantuan pada rekannya untuk mencarikan sebuah GPS berbentuk kapsul, lalu menemui ayah Jo Yeon yang merupakan seorang mantan kepala kepolisian. Di sini ayah Jo Yeon memberikan 4 daftar seorang pembunuh yang rata-rata korbannya memiliki kemiripan pada tragedi yang menimpa Jo Yeon. Biasanya, para psikopat pasti memiliki motif-motif tersendiri, jadi bisa disimpulkan ini korbannya ini, itu korbannya itu. Mudah nggak sih?
Sohyun pun menempelkan keempat poster tersangka di dinding rumahnya dan mulai melaksanakan aksi balas dendamnya, mulai dari poster yang paling kiri karena dia tidak tahu pasti yang mana pelaku yang membunuh tunangannya. Dan saat dia mengintai salah satu dari tersangka tersebut, secara kebetulan si tersangka tengah melakukan senam kebugaran jasmani. Dan saat tengah asik-asiknya senam kebugaran jasmani, tiba-tiba layar komputernya mati karena saklarnya dicabut oleh Sohyun. Lalu Sohyun menghajarnya menggunakan kabel tersebut dan menanyakan perihal mobil yang dikendarai Joyeon. Namun si tersangka tidak tahu apapun soal mobil itu. Karena merasa si tersangka juga seorang pembunuh yang sadis, Sohyun pun menghukumnya dengan cara memukul bagian selang kehidupannya menggunakan kunci Itali. Keesokan harinya, di rumah sakit, pihak kepolisian yang ditugaskan untuk mengawasi para napi yang baru keluar dari penjara terlihat kebingungan atas hal yang menimpa si tersangka tersebut dan mulai menanyakan siapa yang melakukan hal ini kepadamu. Namun, karena selang kehidupannya mengalami kebengkakan, dia pun tak kuasa menahan sakit dan tidak bisa memberitahukan informasi apapun pada polisi. Di tempat lain, Sohyun yang merasa tersangka pertamanya bukanlah targetnya, maka ia segera bergegas menuju ke tersangka kedua. Singkat cerita, Sohyun sudah menemukan lokasi si tersangka kedua. Si tersangka kedua ini tengah melakukan pekerjaan yang halal dan barokah. Namun saat ia berhenti di sebuah pertigaan, ia langsung disantap oleh Sohyun. Namun setelah mengetahui dari gerak-geriknya bahwa ia bukanlah pelaku atas tragedi Joyeon, dia pun menghajarnya dan pergi meninggalkannya. Yowes, temono kabeh. Sak bapak nih pisan. Buah kono ya wis. Di malam harinya, Sohyun melihat daftar tersangka yang tersisa dan memiliki firasat pada tersangka yang ketiga. Seperti yang kita tahu, tersangka yang ketiga adalah Bakut, dan Bakut ini yang bertanggung jawab atas nasib buruk yang menimpa Joyeon. Yoiki wayahe. Scene berpindah ke seorang wanita muda yang sedang menunggu kendaraan umum di sebuah halte yang sangat sepi. Kayak gak ada tanda-tanda kehidupan, jir. Tidak lama berselang, datanglah Bakut seperti pangeran yang sedang mengendarai van kuning dan dengan segera menawarkan tumpangan pada wanita tersebut. Baik hati sekali ya Bakut ini. Awalnya wanita itu menolaknya, namun karena sudah larut malam dan belum tentu ada kendaraan umum yang lewat daerah tersebut, wanita itu pun nunut. Dan alhamdulillah, di tengah jalan dia dieksekusi menggunakan sebuah besi dan digibu nasirai. Astagfirullahaladzim. Kemudian dia dibawa ke tempat favoritnya dan menguji coba alat baru yang dinamakan Ta'ulu. Sopo yang jenengi coba? Aku. Keesokan harinya, Sohyun yang seorang agen aktif, dengan sangat mudah ia melacak para tersangka. Dia pun mendatangi kediaman Bakut dan mengaku bahwa ia dari perusahaan asuransi. Dan dia menanyakan apakah Bakut adalah orang yang dia cari. Ibunya memberikan beberapa foto Bakut dan berkata Bakut sudah lama tidak pulang dan kemungkinan yang tahu rumahnya yang sekarang adalah anaknya. Dan secara kebetulan saat Sohyun hendak pergi dari sana, dia bertemu dengan anaknya Bakut dan menanyakan perihal tempat berteduh Bakut yang sekarang. Sohyun pun segera merapat ke kediaman Bakut dan di sini dia menemukan beberapa aksesoris dan alat ajaib wanita. Ia pun berusaha mencari salah satu barang milik Joyeon. Namun tiba-tiba pintu rahasia yang menuju ke basement kesayangan Bakut terbuka dengan sendirinya. Sohyun pun masuk dan melihat sisa-sisa darah di sana. Dan secara tidak sengaja ia menemukan cincin milik Joyeon di saluran pembuangan tersebut. Dan misi pencarian pelaku pun sukses di sini. Sekarang tinggal misi eliminasinya saja. Yeay. Sementara di tempat lain, Bakut tengah melakukan pekerjaan halalnya sebagai supir antar jemput siswi di sekolah menengah. Dan tanpa ia sadari, Sohyun sudah menaruh GPS pada van yang dikendarai Bakut. Dan yang benar saja, Bakut menculik salah satu siswi yang gak berdosa tersebut dan mencoba menodai kesuciannya di sebuah kebun hortikultura. Namun semua aksi gilanya digagalkan oleh Sohyun yang datang dengan memanggil nama Bakut. Hingga pada akhirnya mereka pun tukaran. Kawan dengan Bakut ini, psikopat dengan sahwat di luar nalar anjing. Pertarungan dengan mempertaruhkan nyawa ini lebih didominasi Sohyun yang basicnya seorang agent. Namun Sohyun tidak langsung membunuh Bakut begitu saja karena ia sudah berjanji pada Joyeon bahwa ia akan membalas kesakitannya hingga puluhan ribu kali lipat. Ketika Bakut pingsan, Sohyun memasukkan kapsul GPS yang dilengkapi mic lewat mulut Bakut agar ia bisa mengetahui lokasi Bakut dan mendengarkan percakapan Bakut. Singkat cerita, Bakut kembali siuman dan mendapati sejumlah uang yang telah sengaja ditinggalkan oleh Sohyun agar Bakut bisa mengobati luka fisiknya. Bakut pun terheran-heran dengan tingkah Sohyun. Di malam itu pula, Bakut pergi dari sana dengan menggunakan taksi yang secara kebetulan masih beroperasi hingga dini hari. Bakut yang seorang kriminal tingkat atas menyadari bahwa mereka berdua merupakan komplotan perampok. Gak kesuwen.
dicuples karo Bakut sampai menenggoy. Bahkan sebelum mereka menarik pisau mereka. Bakut pun membuka bagasi dan menemukan supir taksi yang telah dibunuh oleh dua perampok tadi. Kemudian Bakut membuang ketiga jasad tersebut, dan di pagi harinya Bakut pun menuju ke klinik terdekat dengan menggunakan uang kompensasi dari So-hyun dan baju ganti yang ia curi dari supir taksi semalam. Dikarenakan perawat yang berada di klinik tersebut sangat cantik, Bakut yang syahwatnya di luar nalar pun mencoba untuk melampiaskan syahwatnya yang sudah menggebu-gebu. Si perawat yang lemah pun hanya bisa menuruti Bakut demi keselamatan dirinya. Untung saja So-hyun yang siaga di daerah sana kebetulan sedang mendengarkan percakapan Bakut dengan perawat yang malang itu. Tentu saja So-hyun pun datang dan menghajar Bakut dengan tatapan dingin, dan yang paling membahagiakan adalah ketika So-hyun merobek tendon Achilles milik Bakut. Gak kebayang sakitnya. Dengan hancurnya fisik dan mentalnya, Bakut pun pergi ke rumah temannya yang bernama Tommy. Si Tommy ini merupakan seorang psikopat yang lebih gila karena ia menyajikan daging dari korbannya untuk dimakan olehnya sendiri. Sembari menyantap hidangan penggugah selera, Bakut pun meminta bantuan pada Tommy untuk menghajar So-hyun. Tommy pun memberikan sebuah teori bahwa So-hyun pasti memiliki hubungan dengan salah satu korban Bakut. Dikarenakan kulkas di rumahnya sudah kehabisan daging berkualitas tinggi, Tommy pun berniat memproduksi daging baru. Dan di kesempatan itulah Bakut akhirnya dapat memuaskan syahwatnya pada istri Tommy. Di sisi lain, rencana Tommy untuk memproduksi daging segar gagal total karena kedatangan So-hyun. So-hyun pun menghajarnya dan mengikat Tommy. Bakut yang mendengar sebuah keributan pun segera datang ke sana dengan membawa sebuah senapan. Namun, karena Bakut tidak memiliki lisensi tembak-menembak, bidikan Bakut pun meleset. Dengan pengalamannya sebagai seorang agen, mudah bagi So-hyun untuk menyelinap, menjebak, dan menghajar Bakut. Setelah Bakut tak sadarkan diri, lagi-lagi So-hyun menyelamatkan Bakut dengan cara membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka fisiknya agar dia bisa menyiksanya lagi. Dan di sini rekan So-hyun malah bertanya perihal kapsul GPS-nya dan berkata bahwa kapsul itu bisa keluar jika Bakut buang air besar. Bakut yang pura-pura pingsan pun mengetahui alasan dibalik pertanyaannya selama ini. Mengapa So-hyun selalu ada di saat dia mau melampiaskan syahwatnya? Setelah terbangun di sebuah terowongan kereta api, Bakut pun segera bergegas ke apotek terdekat, menyakiti pemilik apotek dan merampok obat pelancar BAB. Sambil membicarakan tentang kata-kata terakhir Jo-hyun sebelum dibunuh Bakut. So-hyun yang tidak mengetahui kalau Jo-hyun hamil semakin geram dengan Bakut. So-hyun pun bergegas ke sana, namun melihat pemilik apotek sedang berada di ambang kematian. So-hyun pun memberikan bantuan terlebih dahulu pada pemilik apotek tersebut, dan waktu itu dimanfaatkan Bakut untuk buang hajat di toilet umum. Setelah kapsulnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya, Bakut dengan brutal membunuh seorang supir taksi dan memasukkan kapsul tersebut pada supir taksi tersebut. Kemudian menelpon seorang detektif dan berniat menyerahkan diri. Loh, kok? Di sisi lain, So-hyun pergi ke toilet dan mengetahui bahwa kapsulnya telah dikeluarkan oleh Bakut. So-hyun yang sudah kehilangan jejak pun bergegas menuju tempat Tommy dirawat dan menanyakan di mana Bakut. Tommy menjawab dengan senang hati bahwa Bakut akan membunuh orang yang kau sayangi dan dia akan menyerahkan diri ke polisi. Mendengar hal itu, So-hyun segera berterima kasih pada Tommy dengan cara merobek rahang Tommy. Dan yang benar saja, Bakut sedang dalam perjalanan ke kediaman ayahnya Jo-hyun. Sesampainya di sana, Bakut membutakan ayah Jo-hyun menggunakan dumbbell dan dia juga menculik dan mengeksekusi adik Jo-hyun. Sementara So-hyun yang baru tiba di sana kembali merasakan kesedihan karena dia terlambat untuk menghentikan Bakut. Di sisi lain, Bakut yang sudah lega karena telah melampiaskan amarahnya pada orang terdekat So-hyun pun berniat menyerahkan diri pada polisi. Namun, saat sebelum polisi menghampiri Bakut, So-hyun dengan segera menculik Bakut menggunakan mobil dan berniat untuk kembali melakukan penyiksaan duniawi. Kemudian, Bakut dibawa ke kediamannya sendiri, di mana dia sering mengeksekusi para korbannya setelah ia menodai kesuciannya.
Sohyun pun menyiksa Bakut secara fisik dan juga mental sebelum ia menyiapkan tok ulu yang digunakan Bakut untuk membunuh wanita di halte beberapa hari yang lalu. Dia melilitkan seutas tali pada pintu yang terhubung dengan pisau jumbo di atas kepala Bakut, dan kekuatan tali tersebut diletakkan pada gigi Bakut. Sebelum ia pergi dari sana, Sohyun meletakkan pemancar di dekat Bakut, kemudian menelpon keluarga Bakut agar mereka berkunjung ke sana, dan jika mereka membuka pintunya, maka pisau jumbo tersebut pasti jatuh dan memotong leher Bakut. Dan dia, ketakutan di wajah Bakut mulai terlihat saat dia mendengarkan suara keluarganya berada di halaman rumahnya. Saat orang tua Bakut berusaha membuka pintu, Bakut yang tak kuasa menahan tali tersebut pun segera melepaskannya. Dan suara tangisan keluarga Bakut pun didengarkan oleh Sohyun, dan Sohyun juga ikut menangis karena usahanya untuk membalaskan dendam tunangannya malah membawa petaka pada keluarga tunangannya, dan film berakhir dengan cukup menyedihkan. I Saw the Devil, satu-satunya film yang menggambarkan sebuah slice of life, benar-benar kayak kehidupan normal manusia di dunia nyata. Di film ini tuh gak ada tokoh antagonis atau protagonis, karena semuanya benar-benar menggambarkan sifat manusia itu. Kayak gimana ya? Coba kalian bayangin, jika ada seseorang yang tiba-tiba merenggut orang yang kita sayangi, otomatis kalian pasti melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh tokoh di film ini. Film ini memiliki durasi 2 jam lebih, tapi seolah gak kerasa kita sudah duduk selama itu. Film ini memiliki keindahan musik, detailnya sinematografi, hingga solidnya alur cerita yang ditawarkan. Karakterisasinya juga sangat kuat, kayak bener-bener gak dibuat-buat. Semua yang terjadi di film ini tuh nyambung banget dengan otak kita. Hadis riwayat Muslim nomor 4724 menjelaskan bahwa bukanlah yang disebut dengan orang kuat itu adalah orang yang jago gulat. Orang yang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Tapi karena kita adalah manusia biasa, jadi wis gak apa-apa lah wis. Ngamuk era apa-apa. Asal jangan teriak-teriak di pasar sambil telanjang.